terpaksa hari ini sendirian ya, jadi tepuk tangan Anda buat saya doang ya, karena Cikanya seperti biasa lagi pup di kamar mandi. Ya, lo pup kok diketawain? Beneran ini. Nah, saya mau ngebahas tentang masalah yang belakangan ini lagi ada di mana-mana, masalah viral, yaitu tentang kasus polemik donasi Cak Budi. Pernah dengar? Enggak? Kemana aja hidup lo? Jadi Cak Budi ini adalah seseorang yang suka membantu orang dengan dia taruh foto orang yang sedang kesusahan di Instagram, terus banyak orang yang memberikan donasi ke Cak Budi, lalu uangnya diberikan pada orang lain, ceritanya seperti itu. Pernah juga kita undang ke Hitam Putih. Nah, jadi akun Instagramnya Cak Budi, @cakbudi ini dituduh sama itu dia tadi Anda bisa lihat di layar. Jadi dituduh bahwa dia itu menggelapkan uang. Jadi uang itu ternyata tidak semuanya diberikan ya. Terus ada juga orang yang menjelek-jelekkan dia bahwa uang tersebut ternyata yang diberikan oleh orang-orang itu dipakai untuk keperluan pribadi, uang donasi tersebut gitu. Nah, lalu dijelekkan oleh sebuah akun gosip. Nah, lalu ini berkembang kemana-mana. Jadi akun gosip kena akun gosip lain. Anda tahu lah ya, akun gosip lain kebuka orangnya siapa. Wah, pokoknya panjang lebar gara-gara si Cak Budi. Budi ini memang dari kecil sudah bermasalah ya. Mana-mana kita belajar dari dulu, Bapak Budi, Ibu Budi, selalu. Ya, selalu bermasalah. Tapi menurut saya, nah akhirnya si Cak Budi ini mengakui bahwa dia menggunakan uang tersebut untuk membeli handphone, iPhone 7 ya. iPhone 7 dan juga membeli sebuah mobil Fortuner, SUV. Nah, yang katanya karena dia harus menggunakan ini untuk keperluan. Keperluan apa? Keperluan untuk bantu orang. Karena kan misalnya foto harus pakai handphone. Terus kalau misalnya dia ke Sumatera harus pakai mobil dan sebagainya. Jadi akhirnya uang donasi tersebut masuknya ke akun Cak Budi, sebagian digunakan untuk tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa beliau akan mengembalikan uangnya. Dan sudah ya, udah dibalikin ya. Udah dibalikin ke yayasan lainnya untuk digunakan dengan benar. Itu polemik yang terjadi. Menurut saya, nunggu ya. Menurut saya, Cak Budi ini salah-salah enggak? Salah tapi enggak salah. Enggak salah tapi ada salahnya. Pertama gini, mengirimkan uang untuk membantu orang lain, mendonasikan ke akun pribadi itu salah. Karena bukan yayasan. Benar nggak? Jadi kan kita nggak tahu nih dipakainya buat apa. Ya. Terus Cak Budi mengatakan, ada juga yang ngejelekin. Itu pernah kita tanya orang yang dibantu Cak Budi, katanya nggak dikasih uang. Karena Cak Budinya ngomong ke orangnya, kalau ditanyain orang, jangan bilang dikasih uang. Takutnya ada preman ngambil nanti. Itu menurut Cak Budi. Salahnya adalah, karena mendonasikan ke akun pribadi itu salah. Dan dia nggak pernah foto dengan uang di tangan ngasih. Tujuannya baik, tujuannya supaya orang-orang, supaya yang dibantu nggak dipremanin orang lah. Jadi cuma amplop. Tapi gosipnya dikatain, oh itu nggak ada uangnya dan sebagainya. Biasalah ya, orang ngejelekin orang dan sebagainya itu biasa. Dan menyenangkan kadang-kadang ngejelekin orang. Nah, salah yang kedua adalah Cak Budi itu tidak mengatakan dari awal bahwa dia membutuhkan uang untuk membantu orang lain. Kalau saya jadi Cak Budi, dari awal saya bilang bahwa saya akan menggunakan 10%. Benar nggak? Karena kan kita butuh, apa namanya? Siapa suruh kamu jawab? Apa namanya? Operasional. Karena kita butuh operasional. Jadi kalau saya jadi Pak Budi, Cak Budi, saya akan mengatakan bahwa saya membutuhkan 10% untuk membantu orang. 90%-nya buat operasional. Balik ya? Oke. Ya, harusnya dikatakan bahwa saya membutuhkan 10% untuk operasional. Nah, jadi 10% itulah nanti diberikan iPhone, belikan mobil, belikan apa. Kalau begitu orang-orang harusnya sudah bisa menerima dari awal. Inti dari permasalahannya adalah kita harus sadar juga kalau kita mau membantu orang itu lewat mana yang benar, itu satu. Dan karena gosip ini akhirnya membuat Cak Budi stres juga. Akhirnya terus ya udah dia nutup semua akses donasinya, akun pribadinya, kitabisa.com ditutup juga dan memutuskan tidak lagi menerima donasi. Ya,
Dan katanya nanti dipanggil ke dinas sosial ya, ke dinas sosial juga untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kita masih nggak tahu siapa yang benar, apakah Cak Budi benar, apakah Cak Budi salah. Tapi menurut saya salahnya adalah donasinya dikumpulkan di akun pribadi, dan kedua beliau tidak mengatakan dari awal bahwa beliau membutuhkan uang untuk operasional. Harusnya kalau bilang uang untuk operasional, harusnya saya rasa masyarakat bisa menerima. Ya gitu, jadi kalau mau membantu, ya bantulah lewat jalan-jalan yang benar dan jalan yang tepat. Saya tidak mengatakan Cak Budi salah ya, tapi biarkan nanti kalau sudah berjalan kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau Anda mau membantu, bantulah anak yatim. Saya tuh yatim. Karena ayah saya sudah meninggal. Yatim kan? Anda juga yatim. Anu? Masih ada, Mas. Alhamdulillah. Mau yatim? Enggak ya, oke. Jadi bantulah orang-orang yatim. Saya Billy itu yatim. Mungkin bisa Anda sumbangkan uang, rekeningnya ada di bawah ini. Kok ngaku? Nggak dikeluarin? Bapak anak yatim? Yatim. Oh, Ayah sudah meninggal. kan ya bapak rumahnya 7 tingkat. Lu kira surga? Di rusun kan tinggal. Yang baru datang naik ojek. Dia datang naik ojek di sini sama tukang ojek pikir, Mbak mau pulang kampung ya. Malu. Soalnya kan deket itu Pak. Iya. Studio kita. Anda. Siapa? Ini ada berita lagi ngomong-ngomong tentang ojek Pak. Saya baru ketemu sama kakek-kakek. Kasihan banget pakaiannya lusuh. Kakek-kakek pakaiannya lusuh, tapi punya motor Harley. Tahu kan berapa harga motor Harley itu berapa? Saya tahu harga motornya tapi saya nggak tahu Harley itu apa. Itu loh. Kalau motor Harley saya tahu. Ya Harley. Maklum lidah kampung Pak. Oh iya iya iya. Harley, motor Harley seharga 600 juta. 230 juta cash. 230 juta cash. Iya Pak. Kan gak nyangka Pak. Berarti nggak dipercaya biasanya itu orangnya. Iya, Jadi sumpah. ini kejadiannya di Thailand ya. Betul sekali Pak. Jadi Cikani bohong tadi ya. Kejadiannya di Thailand ya. Saya bilang apa tadi? Saya baru ketemu dengan kakek-kakek. Iya baru ketemu di Orang kakek-kakeknya di Thailand. ketemu di itu di handphone. Oh temen handphone. Lihat, si kakek ini penampilannya lusuh, pria tua ini dicuekin. Jadi dia tuh window shopping ke showroom-showroom Harley. Tapi dicuekin karena tampangnya begitu, bajunya begitu. Jadi dipikir, wah ini orang nggak punya duit ini nyoba-nyoba motor ini ya, dicuekin. Akhirnya sampai dia jalan, ketemulah satu toko showroom atau showroom motor. Nah, tapi disambut dengan baik. Disambut dengan baik, langsung dia beli cash pada saat itu juga. 230 juta. Nah, langsung dibeli cash. Pesan moral dari cerita ini adalah gimana caranya bawa cash 230 juta? Wih, dikantongin. Kan kegedean. 100 juta, 200 tuh. 15 juta. Kurang ajar. Saya nggak nyuruh Bapak mikir, saya nyuruh Bapak totok aura. Aura. Nah itu, tapi intinya adalah makanya jangan suka menghina orang-orang yang kelihatannya susah, itu jangan suka dihina ya. Hina saja yang benar-benar susah ya. Kalau kelihatannya susah tuh belum tentu susah. Iya Pak, tapi menurut Bapak itu berita hoax nggak ya? Kok Enggak. kayaknya tuh hoax? Nggak, karena saya ini kejadian pernah saya alami sendiri pada saat itu. Pada saat itu saya ketemu dengan Bob Sadino. Tahu Bob Sadino tahu? Nggak tahu? Tahu. Saya ketemu dengan Bob Sadino, itu percaya apa enggak ada orang yang nggak tahu Bob Sadino itu siapa di supermarket. Dia pakai celana pendek, baju lusuh, ngeluarin dompetnya itu dompet plastik yang kalau dibuka krek tahu kan? Nah, isinya tuh cuma 15.000 beli rokok. Dan itu dilayaninnya lama banget karena pelayannya nggak tahu dia Bob Sadino. Dan Om Bobnya santai diam. Kebetulan ada saya bilang, Om beli apa Om? Terus orang yang mikir, loh kok kenal gitu kan. Oh beli rokok katanya. Ini lama banget layaninnya. Udah, tak ditutup. Udah orangnya nggak tahu. Keluar aja, keluar. Yang jemput Mercy S-Pass. Nah
itulah dia. Makanya jangan suka menghina orang yang terlihat susah, mungkin saja memang dia tidak mau menyombongkan diri. Ya, beda kalau saya susah nggak susah saya sombong. Yuk. Bapak. Dan itu nggak hoax. Itu nggak hoax. Nggak, bener. Ya, ya. Ya. Oke Pak, kita beralih ke editan gagal artis yang agar terlihat langsing. Oh itu hoax berarti. Nah, berarti kalau misalnya kita lihat artis kan suka langsing, itu tuh berarti diedit Pak. Kalau bisa diedit bisa nggak, bisa langsing beneran, bisa juga kelihatan. Oh kalau foto terlalu sempurna tuh hati-hati ya. Ya, foto, wih pinggulnya meliuk, pintu di belakangnya ikut meliuk. Nariknya sepintu-pintu ya. Pertanyaannya gimana tuh pintu diet? Ya Pak, saya kasih foto yang pertama ini ada foto Beyonce. Beyonce. Tampilkan fotonya. Oh itu udah Tampilkan ada foto tuh. Beyonce-nya. Oh sudah ada. Itu dia. Nah, apa? Handphonenya bengkok. Tuh lihat, handphonenya bengkok. Berarti apa yang diedit? Oh, dia ngecilin pahanya. Kakinya dikecilin, ketarik ke sana, handphonenya ikut ketarik, set. Nah, jadi kenapa ketawa Pak? Lucu, handphonenya bengkok. Jadi mungkin Beyonce kakinya gede sebenarnya, ya mungkin. Yang kedua, Bella Sophie, apanya bengkok? Oh itu, wow. Ih peka banget ya, gue mah nggak peka loh Pak. Wow. Yang mana ya? Luar biasa. Mana sih Pak? Lihat lekukan temboknya. Itu loh di pinggang itu loh. Oh iya. Di dekat ketiak sampai ke pinggul itu, temboknya ikut miring. Oh iya. Temboknya ikut miring. Tapi kita nggak mengatakan bahwa ini maksudnya beneran Bella Sophie yang edit atau enggak, kita nggak ngomong ya. Saya sih nggak berani ngatain orang, saya mah orangnya baik. Saya mah nggak berani ngatain orang. Selanjutnya nih Pak, tuh Chris coba Dayanti. perhatikan Pak. Apa yang salah? Nggak ada yang Jendelanya coba perhatikan. salah. Kenapa jendelanya? Jendelanya tuh. Oh jendelanya. Tuh yang. Mengok. Lah kalau jendelanya mengok keluar berarti apa yang mau digedein? Oh perutnya dikecilin. Ini langsung dari Instagram Wisdayanti. Kalau perutnya kecil berarti bagian atas membesar pasti kan? Otomatis dong, bener dong? Otomatis kan Anda ngecilin perut pasti bagian dada membesar. Ini adalah Syahrini. Ini kenapa lagi nih? Karpetnya melengkung loh. Berarti mau gedein apa? Mau ngecilin apa ini? Ngecilin kaki. Sama pinggul. Oke, yang kanan? Yang kanan apa? Hah? Yang kanan? Nah gitulah kelihatannya. Ya pokoknya gitulah ya. Itu panahnya lurus ya. Papannya kotak. Papannya miring. Papannya miring. Ya, papannya miring. Oke. Tapi kita nggak mengatakan ini pinggulnya ya. Kita nggak mengatakan ini editan dia atau enggak ya. Bisa aja kan mungkin adminnya dan sebagainya. Masih ada nggak? Ini siapa? Roro Fitria. Oh lantainya melengkung. Lantainya melengkung ke atas. Lantai melengkung ke atas. Terus apa lagi? Itu mukanya? Enggak, mukanya mah. Mukanya itu kenapa? Enggak, emang begitu mukanya. Oh itu kan diedit? Enggak. Bapak gagal fokus ya? Iya. Saya pikir mukanya diedit. Terakhir. Jadi kurus atau jadi apa gitu. Artis fenomena. Oke. Oh, tadi tulisannya ada di Corbusier. Bukan. Oh itu meliuk tuh. Belakangnya tuh. Lihat nggak? Pintunya. Gagang pintunya meliuk ya. Ya mungkin lagi model gagang pintu meliuk tuh lagi model mungkin. Mungkin lagi model. Oke. Habis? Oh saya ini. Tunggu dulu. Yang naruh foto saya siapa? Maksudnya apa ini? Tahu deh. Ototnya itu edit. Enak aja ototnya edit. Edit dari mana? Lihat ada yang bengkok nggak? Siapa bilang edit di sini? Edit di tempat gym. Kan tadinya kurus langsung diedit tempat gym. Saya mah belain Bapak.
Saya Kita tuh kalau jelek tuh diedit. Push. kalau ada orang-orang, saya pernah lo pasang foto, orang-orang bilang, wah itu om badannya bagus banget, ototnya gede, pasti om edit ya. Sini rasain otot gue. Tak pites gue. Enak aja edit. Enggak, saya nggak terima kalau saya dibilang edit. Saya sudah menghadirkan seorang ahli editor foto untuk membuktikan foto mana yang editan, foto mana yang bukan edit. Dan kalau misalnya Anda mau belajar ngedit, belajarlah ngedit yang benar seperti nanti beliau, supaya kalau Anda ngedit, Anda kelihatan cantik tapi nggak kelihatan ngedit. Oke? Setelah yang satu ini, Iya, Pak. Jadi belajar Photoshop kita sama-sama, oke? Yang mana-mana tetap di hitam putih. Ya, jadi kita ngundang ahli Photoshop ya. Iya, Pak. Ahli Photoshop. Jadi kita mau coba dia memphotoshop, oke? Langsung aja undang. Mas Agan Harahap. Halo, Mas. Silakan duduk. Oh, ini udah disediain nih. Iya, silakan duduk. Jadi Mas Agan ini yang fotonya banyak dipakai sama orang-orang nyebar di mana-mana itu ya? Katanya sih gitu. Apa? Contohnya apa? Iya, Foto contohnya apa? Tahu saking banyaknya jadi lupa. Yang belakangan aja terakhir. Apa ya? Tentang politik sih kebanyakan. Ada foto-fotonya ditekin coba. Oke. Lagi disiapin, Pak. Lagi disiapin. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah Mas Agan sendiri awalnya bikin foto-foto Photoshop itu buat apa? Nih, Justin Bieber. Ini yang diedit apa ya? Justin sih? Bieber lagi ini Di kop. Oh, di kop. di kop. Oh, saya fokus tato. Oh iya. Lah, orang bule di kop. Wah, ini kerjaannya Mas Agan, Mam. Oh, tadinya tuh lagi tato harusnya. Nggak tahu lupa dia lagi ngapain. Pokoknya gue bikinnya langsung lagi di kop. Itu lagi. Buset. Ini siapa? Artis siapa? Jay-Z. Oh, Jay-Z. Di warteg. Makan warteg, Iya, makanya. makan ayam penyet. Ayam penyet tuh. Oke, lagi coba. Nah, tapi idenya lu dari mana gitu? Maksudnya makan ayam penyet atau di Pak kop? Jokowi, Pak Presiden, sama siapa? Sama Mike Tyson Mike sama Tyson. Holyfield. Pak Jokowi sama Mike Tyson sama Holyfield. Diselipin. Iya. Wow. Tadinya sebelum gini apa ya? Tahu gue lupa deh. Iya, Lagi lupa. ngapain gitu. Ya, Angelina Jolie jadi Ditangkap Jolie. Iya, ditangkap di ya? kantor polisi. Kantor ya. polisi Indonesia. Kantor polisi Indonesia. Angelina Jolie. Mungkin ini ya. pas lagi nangkep cabe-cabean gitu ya. Cuma diedit ya. Kocak sih. Siapa nih namanya? Gua lupa lagi. Trump. Bukan. Satunya. Dimas Kanjeng. Hah? Dimas Agan. Kanjeng. Dimas Kanjeng. Kanjeng. Oh, mungkin karena bantuan dari Dimas Kanjeng maka Donald Trump menang gitu ya. Iya. Buset. Oh, Ini korut ya, Pak? Jong Un ketemu Gatot. Wih, ngapain ya? Kayaknya lagi merencanakan rudal nih ya. Gila, kayak real banget ya. Ini Britney. Britney. Britney Ih, idola Bapak. sama. Di Dufan. Pennya di Sama Dufan. Christina. Buset. Oh, Britney sama Christina di Dufan. Iya, itu mas waktu itu. Oh iya. Wah, siangnya ke Dufan, malamnya makan di Kalibata kali ya? Gitu. Justin Bieber. Ih, Selfie sama Jokowi, beneran ya? Bapak Jokowi. Luar biasa. Sadis. Ih, gila, udah berapa banyak ya, Mas? Aduh, sedih banget. Lagi selamatan kayaknya ya. Leonardo Leonardo. DiCaprio lagi selamatan. Tuh, ini waktu mudanya nih Leonardo DiCaprio. Berarti itu bajunya segala ya. Wow. Ini foto sendiri. Iya. Foto sendiri. Oh, ini Masnya. Iya, foto sendiri. Nah, kalau kayak begini berarti lu harus nyari komposisi yang tepat dulu atau gimana? Yes. Macam-macam sih, nggak cuma komposisi tapi lighting juga, angle-nya juga gitu. Kalau lighting bisa diakalin di Photoshopnya? Bisa cuma ribet dan gue orangnya nggak mau ribet karena gue bikin ini cuma buat hiburan gue gitu, buat senang-senang gue. Buat senang-senang. Buat senang-senang, jadi yang kayak buat senang-senang ngapain mesti susah sih gitu. Jadi yang gue milih aja yang pokoknya yang kira-kira udah sama, udah gue gabung-gabungin.
Digabung-gabungin. Oke. Nah, misalnya buat satu gitu sampai berapa lama? Nggak tahu deh. Tergantung sih. Tergantung kalau anak lagi nggak rewel ya berarti cepat. Kalau anak rewel berarti lama. Oh, yang paling susah lu pernah nggak? Yang paling susah bikin apa? Yang paling susah Dari apa tadi ya? tuh, dari tadi semua deh. Nggak ada, itu cepet semua kok itu. Itu semua cepet semua. Cepetnya tuh berapa lama? Sejaman kurang gitu. Oh, Sejaman kurang. Oke. Nah, kerja lu sebenarnya apa? Seniman. Seniman. Ah. Memang desain grafis gitu. Iya, desain grafis, tapi sekarang akhirnya gue memang ya jadinya seniman, berkarir dari fotografi dan Berkarya digital di editing. fotografi. Iya. Oke. Pameran kayak gitu-gitulah. Pameran dan sebagainya. Oke, oke. Nah, jadi kadang-kadang ada berita yang hoax gitu, itu bisa dibedain nggak? Nggak bisa sekarang, udah sulit banget. Ya, even ada softwarenya apa segala gitu, tapi itu nggak menjamin 100% gitu. Ya udah, alatnya udah semakin canggih, logika kita masih ketinggalan gitu. Jadi yang kayak gimana? Ya cuma bedain cuman akal sehat sama hati nurani yang baik aja kalau menurut gue sih Akal gitu. sehat dan hati nurani Iya. baik. Maksud gue gini, misalnya lu bikin foto, misalnya bukan lu, tapi misalnya ada berita dengan foto Gue aja yang... sering ketipu masalahnya. Oh ya? Iya. Jadi mata udah nggak bisa membedakan? Udah susah, soalnya ada teman gue anak Solo gitu, tiba-tiba dia posting fotonya dia lagi sama suatu tokoh agama gitu. Gue pikir, oh ini udah sangar juga nih temen nih. Pas dia main ke rumah, kan itu bohong tahu. Oh ya serius lo? Ya iya. Lu juga ketipu? Gue juga ketipu gitu. Iya, iya, iya. Oh, berarti sekarang udah sulit ya? Udah sulit. Apakah ada softwarenya untuk tahu itu benar atau Ada palsu? tapi nggak menjamin 100%. Nggak menjamin 100%. Nah, Oke. iya. Nah, terus bagaimana dengan fenomena artis-artis yang tiba-tiba pintunya melengkung di belakang? Apa masalahnya apa ya? Nggak apa-apa, wajar lah. Dia pengen kelihatan cantik ya, cuman secara teknis kurang sempurna gitu aja. Secara teknis Secara kurang teknis, sempurna. Iya, iya, iya. Nah, harusnya gimana kalau mau bikin badannya meliuk tapi belakangnya tembok nggak ikut meliuk? Gitu? Ya teknisnya ya memang layernya dibedain. Jadi bikin double layer ditempel jadi satu lagi. Iya, bisa kayak gitu. Artinya lu harus kalau misalnya begitu berarti Bisa puluhan layer. iya dong. Iya. Bisa belasan sampai puluhan layer. Artinya satu-satu di masking. Tergantung masking, liquify apapun itu gitu ya, tergantung kebutuhan. Iya, tapi artinya bener-bener lu Iya. tempel double layer di masking satu-satu ditempel jadi iya, satu. mau nggak mau gitu. Itu versi ribetnya. Kalau Versi gampangnya ribetnya. kan gampangnya ya udah tinggal potong-potong asal warnanya sama-samarin dikit itu versi cepat. Tapi itu nggak main di industri kayak gitu biasanya. Iya. Kalau buat hore-hore gini cepet-cepetan aja lah. Just for fun ya, Just for basicnya fun, for iya. fun gitu. Oke. Kalau berita yang paling aneh yang pernah dipakai buat edit foto apa? Banyak sih tiba-tiba yang foto Angelina Jolie itu pernah ada yang posting gitu. Langsung diberitain. Enggak, dia posting di Facebook dan lumayan viral. Dibilang itu yang kayak inilah bukti kali jodoh bla bla bla, ada pekerja seks asing itu gila gitu. Jadi yang tadi Angelina Jolie itu Ya sampai ke- ada beberapa yang kayak gitu. Itu berarti satu dia ngebohongi publik dengan mengatakan bahwa di Kalijodo ada pekerja seksual asing. Yang kedua dia nggak kenal Angelina Jolie itu siapa. Iya. dia kagak tahu Angelina Jolie. Ya banyak sih, apalagi yang kayak karya-karya gue memang terkait sama politik gitu banyak banget sih yang Jokowi akhirnya- misalnya lagi foto sama Justin Bieber. itu nggak terlalu viral, tapi yang misalnya viral emang saya yang pilgub kemarin gitu itu lumayan heboh gitu. Ya gue bikin Pak Ahok lagi dicium sama Miley Cyrus gitu, terus sampai ada komen gitu, ini foto asli, kalau ini sampai palsu potong kuping saya, itu sampai kayak gitu-gitu. Padahal bukan yang buat. Bukan, gue yang bikin gitu, cuma kan ya udah. Lu yang buat, dia minta potong kuping ya. Iya. Terus salah gue kalau dia nggak tahu Miley Cyrus. Tapi Mas Aga ini baru bisa edit foto aja apa video juga bisa? Enggak, gue cuma foto aja. Oh foto aja. Kalau Mas Dedi bisa nggak Pak Dedi bos saya diedit fotonya? Maksud Anda? Ya Pak, Bapak pengen foto sama siapa Pak? Saya dicium Pak Ahok gitu. Iya, ini foto asli kalau enggak potong kuping dia. Bisa nggak Mas Agan? Bisa-bisa aja. Coba, kira-kira ada ide apa kalau untuk ngedit foto bos saya ini? Kenapa gua nggak seneng lihat muka dia sekarang? Kayaknya nggak enak nih Sepertinya ada masalahnya. something deh Pak. Iya. Ya bisa aja sih, nggak tahu kita lihat aja ntar gimana sih.
Ya kebetulan ada bahannya Ya udah juga saya di sini. request ya. Bahannya ada. Ya. Oh, udah nyiapin ya? Ya disuruh sama tim kreatifnya disuruh siapin ya udah. Oh, tim kreatif. Jangan dibocorin itu saya. Oh gitu. Oke. Sini saya udah suruh Pak. Udah ada. Udah ada Pak. Udah Kasih jadi lihat nih. ya. Maksudnya masih ya masuk tahannya, ntar diedit dikit-dikit. masih mau dibuat lagi? Iya. Kira? Ya, Oh, tapi cepet kan buatnya kan? semoga. Ya. Oke. Berarti nanti Ini Bapak bakal suka banget dah. Afgan buat dulu, ya kan? Afgan buat dulu. Ya. Nah. Bisa nggak Cika juga diedit? Saya jadi apa? Mungkin nggak Cika aja di motor gitu, tapi berenam gitu cewek semua. Gitu. Tapi diri dia semua gitu ya. Iya. Oh iya Jadi boleh. cabai-cabian kembar judulnya. Opoknya saya jadi Putri Raja gitu. Silahkan sambil diproses deh Mas Agan, Alright. langsung diedit. Oke. Oke. Gimana Cik tuh? Kamu pernah nggak ngedit foto kamu biar kelihatan cantik? Lah, Bapak pikir yang di Instagram saya nggak ngedit semua saya mah. Tapi Kak Cika cantik banget, badannya bagus, kulitnya putih. Edit itu mah Pak. Kok kamu ngaku sih? Ih, aslinya mah borok Pak. Saya orangnya merendah Pak. Tapi saya mau tanya nih, definisi edit itu gimana ya kan nih? Pengertian gue gini, kan sekarang keluar beauty cam, ya, foto di orang foto, pet, wih mukanya halus, Ya cantik. nggak ada lagi pengertian edit nggak edit. Sekarang gini aja, kalau dari kamera digital aja udah bisa disetel gitu, dari SLR aja udah bisa disetel. Iya. Gitu. Itu mau nggak mau udah Udah masuk. edit sebenarnya. Edit, maksudnya edit apa ya tahap pertama gitu dari kamera, habis itu baru masuk ke software. Ya udah baru kayak gitu. Ya nggak ada foto orisinal, apa sih foto orisinal ya tanpa Photoshop ya udah paling. Tapi kalau misalnya warna kekontrasan itu udah bisa disetel gitu. Ya itu saja sudah edit ya. Nggak ada lagi yang asli dunia ini mas. Tidak ada lagi yang asli di dunia ini. Oke, kalau gitu kita lihat dulu edit nanti hasilnya seperti apa setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Udah sampai mana Mas editnya? Itu baru muka gue doang. Tuh muka saya itu saya pada saat saya di The Master zaman dulu tuh. Tapi baru mukanya doang. Ya ampun rapi banget. Dia lagi kayak yang itu diapain Mas? Digaris, dikat. Diseleksi untuk dipotong. Ya ampun. Muka saya mau Anda potong. Kurang lebih gitu sebadan-badannya mas. Kayak dia jahat ya. Iya emang. Tapi saya agak curiga nih dibuatnya apa nih. Ya udah nggak apa-apa lah, kita tunggu saja hasilnya seperti apa nanti ya. Oke, kita mau undang siapa Cika? Kita mau mengundang salah satu artis yang waktu itu tuh sempat kita undang pacarnya Pak. Sebenarnya waktu itu kita mau undang mereka berdua langsung. Cuman yang cowoknya sampai duluan, nah yang ceweknya baru nyampe sekarang Pak. Oh lama ya? Iya. Waktu itu pas Kok tanggal gitu ya? 25 April pas hari ulang tahun saya. Bapak tahu kan Reno Barak? Nah kan kita undang tuh, sebenarnya yang diundang sama pacarnya. Padahal barengan tuh. Barengan, tapi yang nyampe duluan pacarnya. Jadi kita syuting. Nah ini ceweknya baru nyampe sekarang. Oh mungkin dandannya lama. Iya namanya juga cewek ya Pak. Iya. Kita undang ya Pak. Iya. Aneh ya, tapi ya sudahlah. Marilah kita sambut artis cantik Luna Maya. Tuh, Katanya lu barengan harusnya. siapa? Tuh. Itu waktu itu kan udah sampai ayangnya. Kenapa? Inisial Reno Barak. Diundang kan bareng kan Kak. Terus udah gitu Reno Baraknya datang duluan. Kalau Naya belum datang, baru nyampe. Berarti honor setengah ya. Ya. Padahal aku dari segmen 1 udah ada loh di belakang. Oh udah ada. Udah ada. Udah ada. Kita kagak manggil-manggil. Iya, halo. Kayaknya sibuk aja nih. Silakan Ngapain? duduk, Luna. Duduk. Duduknya di mana? Duduk di sini. Ya, Di sini masa agak- di bangku penonton. Tetap ada girang nih cowok. Kan siapa tahu juga bisa duduk di pangkuannya Mas Dedi. Cemburu nggak? Enggak, aku nggak Aja. cemburu. Ha, kalau nak, aku tombak nih. Gimana? Kok kalah? Gimana? Enggak, Aku nggak cemburu. aku nggak cemburu. Terus? Enggak, Petombak nih. aku. Pertanyaan dong. Pertanyaan. Waktu Reno di sini, lu diem aja, kagak ngebanyol. Kenapa? Naksir sama laki gue? Maaf ya.
Silakan. Sorry ya kak, aku tuh nggak naksir sama cowok lain. Jadi naksirnya sama yang botak aja. Jadi kamu selama ini naksir sama Dani Dewa? Itu saya nggak ngomong loh. Saya yang ngomong. Oh Saya. jadi ngerasa mirip sama Dani Dewa? Itu kamu yang ngomong barusan. Ini kenapa kita jadi ribetin orang sih? apa-apa. Oke, tapi kemarin waktu si Reno datang, lu nonton nggak? Nonton loh, naikin rating. Nonton. Bagus ratingnya itu. Masa sih? Iya, ntar diundang lagi berdua ya. Boleh. Tapi Ntar kita ngomongin- lihat bagusan rating gua apa dia. Oke, kita Oh iya, benar ya. Benar ya. Kalau gua mah udah sering masuk TV, dia jarang makanya ratingnya Nah, bagus. itu. Jangan. Benar. Pasti dia lah. Coba Oh, kita iya. lihat. Nanti kan kita tahu ratingnya. Soalnya nih, masih ya. penasaran Gua gitu gua ya. punya nomor telepon cowok lu. Ntar gua bilang, Alah, ternyata alah. lu lebih meningkatkan rating TV gua dibanding Ya udah ntar Luna. gua nebeng dia terus dah. Oh, Iya, Luna. jangan-jangan Kak Luna dompleng dia ya. Kayaknya Sorry, gitu. maaf sebentar saya lagi wawancara. Oh iya. Kan gua co-host ya. Gila, saya nunggu 2 segmen di belakang. Saya kan pengen diwawancara Bener, gitu. bener. Colok nih matanya. Colok banget. Enggak, maksudnya di sini diedit. Maaf ya, maaf. Tadi ada gangguan. Nggak apa-apa. dikit ya. Luna, Ya, kita kan lagi ini ada Agan nih. Agan lu kenapa diem aja sih? Lagi serius mas? Lagi serius sama grogi lo. Kak Luna kenal nggak? Kak Luna serius mah udah bubar. sama dia. Ben, itu Ben. Kak Luna kenal sama Mas Agan nggak? Kau nggak kenal. Mas Agan, Halo. pernah ngedit fotonya Kak Luna nggak? Belum. Belum. Oh, ada rencana? Enggak lah. Mas Agan gak kenal Luna? Ya tahu lah siapa. Udah nggak kenalan tahu. belum? Ya hai. Halo. Cek. Halo Agan. Jangan dicie-ciein. Tar dulu. Tangannya basah banget. Kok baru basah? Nggak tahu bahasanya sih dari Dari sini ngedit grogi. soalnya. Oh iya, tegang. Ini yang biasa bikin foto-foto yang tiba-tiba jadi hoax di mana-mana tuh. Oh, jadi yang suka bikin meme-meme gitu ya? Ya, Betul, gitu deh. betul, Oh, betul, iya, betul. iya. Kalau lu sendiri pernah nggak diberitain tapi hoax? Pernah. Contoh? Apa ya? Ya soal nikah-nikah lah gitu-gitu. Itu kan ada keluar beritanya, katanya sudah nikah. Sering. Dari yang dulu-dulu juga begitu. Tuh, maksudnya sering nikahnya tuh gimana? Sering digosipin. Sering digosipin. Oke, sebenarnya enggak ya? Belum. Sebenarnya belum. Oke. Terus kalau lu dapat berita hoax seperti itu, what your act? Berita tentang diri sendiri. Cuek aja. Cuek, bodo amat. Bodo amat. Karena sudah sering tertimpa kayak gitu jadi kebal. Jadi udah nggak mikirin ya, udah lantar juga lewat. Oke, Cika coba tanya Cika, ini berita hoax apa tidak? Iya, Luna Maya dikabarkan? dikabarkan akan menikah bulan Mei, itu hoak apa enggak? Hoak. Tuh hoak, orang mau Hacu. Sorry, soalnya ngeliat lu jadi hacu gitu. Iya emang gue baksil. Cuman kali Enggak ya. lah, enggak. Soalnya Mas Renonya kemarin bilang mau nikahnya umur Enggak, dia bilang belum mau nikah. Gue nonton. dia nonton. Siapa tuh ketawa kenceng banget di belakang? Itu kreatif yang nanti mau dibandingin ratingnya bagusan mana. Kalau dia nonton. Silakan Anda tertawa sekarang. Kita lihat nanti ratingnya siapa yang bagus. Pokoknya Berarti kalau dia itu- ratingnya lebih bagus, dia diundang. Pokoknya kita sepaket ya. Sepaket Oh, iya, biasanya gitu. Oke. Berarti itu hoax Bercanda, ya. bercanda. Oke, jadi hoax Hoax, ya. hoax. Nikahnya tidak bulan Mei. Kemarin juga baru ngobrol sama lakinya juga ya kan, maksudnya nikah ya nanti kalau Belum, sudah siap belum. semuanya. Jadi nggak terburu-buru ya nikah ya. Tidak. Tidak terburu-buru. Oke. Terus ada Penting berita. nggak sih buru-buru nikah? Kenapa? Penting nggak buru-buru Lo nikah? tergantung lu nya mau nggak buru-buru nikah? Mungkin pertanyaannya gini, apakah seorang Luna Maya punya target nikah apa enggak? Ini Nggak pertanyaan punya, sama nggak gua. punya, nggak punya. Nggak punya juga. Oke. Punya target punya anak nggak? 36, 37 oke sih kayaknya. 3637 punya Iya. anaknya. Oke. Punya target bikin video prewedding nggak? Soalnya ada beritanya bahwa Luna Maya. Tuh, aku kan upload. Nah, itu. Gimana? tuh? Enggak, itu enggak prewedding. Ya ampun. Iseng-iseng aja, biasa endorsein. Kan lumayan Sakura, Oh ya. Kan belum pernah lihat Sakura ceritanya. Jadi sekalian. Sekalian. Terus yaudah dulu pakai baju Jepang gitu biar kekinian. Soalnya setiap orang Indonesia ke Jepang selalu pakai baju kimono gitu. Kan nggak mau kalah ya gitu loh.
Udah. Tapi ada kabar lagi katanya Luna Maya sudah apa, Cik? Oh, katanya ini ada kabar sudah menikah dari status di TPS waktu pencoblosan. Itu hoax juga. Hoax. Tapi kenapa Tapi bisa emang begitu di sih? TPS ditulisnya waktu itu udah nikah, nggak tahu. Oh, Kenapa? Ya nggak apa-apa lah, orang kan juga bisa hilaf ya gitu. oh gitu. Ya nggak apa-apa. Diam aja lagi mas, orang lagi ngobrol, Oh, iya. kebelet. Nah, Lagi serius mbak. Oh, Dia lagi serius. Tapi banyak orang yang ngedoain kamu cepet nikah. Amin. Ya amin aja, terima kasih. Ya kan kalau emang terjadi, ya pasti akan terjadi. Kalaupun enggak juga ya memang udah jalannya, udah. Ya setiap perempuan kan pasti mau ya. Aku bosen ditanya gini terus. Yang lain dong. Ya udah. bisnis pak, bisnis baju. Soalnya kan maksudnya kan Mas Dedi kan pinter gitu. Jadi pertanyaan harus Tanya dalam. yang lebih apa gitu. Oke. Oh kasih pak, matematika. Bisa jawab nggak? Maksudnya bukan. Habis kan kalau ditanyain kapan nikah gitu. Emang gue Tuhan, gue bisa tahu gitu. Kan kita sebagai perempuan kan harus nunggu ada yang lamar dulu gitu. Iya bener itu, bener. Wah dari hati ya. Saya kapan nanyanya? Oh iya bapak Oh iya, nanya, bener-bener. nanya. Oke. Tapi sebagai seorang wanita. Tapi ketika Bapak nggak pengen nikah lagi mengatakan- Pak? Kan saya bukan Tuhan tadi kata Anda. Oh iya, tapi kan maksudnya keinginan tuh ada nggak? Oh kalau keinginan menikah ada pasti. Oh, iya. Punya anak 12. Oh ya? Siap nggak? Oh Allah Akbar. Aku mau nanya, kalian ini pacaran hoax atau beneran? Loh kita tuh sebenarnya sudah menikah. Kita tuh udah nikah siri, ada fotonya. Ada yang lagi diedit. Lagi dia. Oh iya. Kita sama. udah nikah siri, ya kan? Oh itu bukan kita beritanya ya? Bukan, Oh Pak. bukan, orang lain ya? Iya. Oh iya orang lain ya. Jangan nebeng. Jangan berita orang nebeng. lain dong, Iya iya Pak. maaf. Kirain berita saya. Oh, ternyata Ini bukan bisnis berita aja saya. pak nanyanya. Bisnis apa? Yang Saya berbau nggak- baju-baju. Aduh, pertanyaan itu lagi. Yaudah yang Bosen pintar ya dia udah bapak pasti. aja deh bapak. Bisnis baju jalan, waktu itu kan berantem udah jalan sekarang. Gak ribut lagi. Emang lagi nggak diserbu bala jahit? Ih, gue mah gak peduli. Iya. Sama. Terus sekarang modelnya siapa? ya? Enggak. Modelnya siapa? Lu pingin ya? Lu pingin ya? Enggak. Modelnya siapa? Pasti pingin. Lala minder pak saya mah pak. Saya mah baju-baju ITC baru pak. Suka baju-baju artis saya. Tapi kalau pakai kamu kan dia nggak akan ribut dulu pastinya. Iya. Kamu mah orangnya pinter. Pinter apa kak? Bener pinter. Sekarang aja muji dulu mau gue dibully-bully. Siapa yang ngebully lu? Kita kan nggak pernah akrab. Iya bener. Permisi. Hei, Kesannya gue akrab ya. Anaknya baperan nih. Oh iya ya. Parah kak. Aku baper sama sensitif. Oh gitu. Apa ketawa? saya belum pernah lo dengan orang siapa yang muji lu, kita mah gak pernah akrab. Lo itu omongan Kaluna dari dulu emang suka gitu ya? Ke semua orang ya? Oh, Nggak ke aku doang kan? Enggak. Tuh. Aku emang Artis-artis orangnya aja apa gitu kan? adanya, jujur aja. Kalau Iya. suka enggak. Luna, oke, gua pertanyaannya serius. Nikah itu konsep, ya kan? Ya, kalau gua tanya sama Renonya ya nikah itu kan is just a paper kata dia untuk bahagiakan orang lain basicnya. Oke, now do you believe in that too? Beda persepsi aja. Maksudnya ya setiap orang tuh punya persepsi masing-masing tentang pernikahan. Kalau aku tuh mungkin aku pernah nanya sama dia gitu. Ini tuh kan menikah kalau misal kita kaitkan dengan agama itu kan berjanji di mata Tuhan. Kadang-kadang aku bilang berjanji di mata Tuhan itu kan sangat sakral ya. Sakral. Iya. Kita ngelirik yang lain, kita ngerasa bosan, itu berarti kita sudah mengingkari janji kita gitu loh. Jadi memang kita ini gitu berpikir bahwa ya agak unik sih dibanding orang Indonesia kan pokoknya kalau udah lulus kuliah cepetan kawin, udah jangan nyusahin, udah pokoknya yang penting anak gue laku, yang penting anak gue sama orang. Enggak, tapi kalau kita mungkin saya adalah perempuan dikatakan cukup modern lah gitu. Jadi pernikahan itu akan datang di waktu yang tepat juga gitu. Pertama sekarang saya juga berasa belum stabil secara ekonomi, mungkin Reno juga gitu. Pertimbangannya juga banyak, terus juga merasa bahwa kita masih muda,
Mungkin buat orang Indonesia, buat orang Timur tuh 30-an tuh udah tua banget gitu. Tapi di dalam jiwa kita masih muda gitu. Kalau jiwa yang muda tuh masih ada emosional, masih ada sesuatu yang Artinya belum matang secara pemikirannya sendiri. belum betul. matang. Jadi kita pikir umur tuh kan angka, tapi kadang-kadang jiwa tuh ada yang udah tua tapi masih kekanak-kanakan gitu. Sama, saya juga, walaupun saya 30-an gitu, saya masih kekanak-kanakan gitu. Jadi pertimbangannya tuh banyak banget gitu. Karena saya tuh menganggap pernikahan tuh hanya sekali seumur hidup Okay. gitu. Now I change my question. If you are not married in the rest of your life, is that will be okay? Ya mungkin ada sedih, saya nggak bohong. Perempuan mana sih yang pengen gitu. Tapi kalau memang jalan hidupnya seperti itu, saya kan nggak bisa berbuat harus maksain. Oh ya udah, siapapun cowok saya kawinin gitu, nggak bisa juga kan. Menikah tuh harus dengan orang yang tepat, orang yang kita cintai. Karena menikah itu buat selamanya. Saya bangun tidur ngeliat dia lagi. Saya ngapa-ngapain buat dia lagi. Dan paling penting adalah harus kecocok. Pernikahan, pasangan hidup tuh apa sih? Nemenin kita waktu tua nanti. Ya. Anak-anak Kalau saya udah gede. kalau saya nggak bicara tentang agama, moral dan sebagainya ya. Saya nggak bicara tentang agama, moral dan sebagainya. But do you think it is more important for you, lebih penting mana buat Luna, sebuah pernikahan atau punya anak? It's a Punya very anak hard questions, kayaknya. but Punya anak kayaknya. punya anak. Ya pasti kan semua orang pengen punya garis keturunan gitu. Itu sih. Let's conclude my questions. Oke, udah sampai mana Gan? Sampai tangan. Sampai tangan. Bisa nggak? Lu pulang dulu, kerjain, ntar kalau udah keluar episode berikutnya gitu. Orang disuruhnya di sini. Ya udah kita akan lihat hasilnya setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Oke. Jadi gimana Gan? Udah jadi? Udah. Udah. Oh my god. Sumpah baru nggak. Diam kan nih. Oh my god. Tadi Asli. requestnya gitu. Bukan. Ini parah sih. Ya gue nggak tahu. Tahu kan Kak beritanya? Tahu. Enggak, maksudnya ada berita baru lagi, masih yang lama kan? Masih yang lama cuma. Ini ceritanya dulu kan temenan mereka, ketemu di warung nasi. Saya dari sini nggak kelihatan nih. Kita bisa munculin di itu nggak sih? Fotonya enggak ya? Oh kita kasih lihat. Bisa Fotonya dimunculin? ada ya? Mat, Kita kasih lihat hasil editan dari Mas Agan. itu tuh keluar. Di TV udah keluar Pak, di sini Bapak belum lihat. Aduh ayo dong penasaran. Saya nggak kelihatan apa-apa ini. Itu sama botak-botak. Oh itu tuh. Oh oke. Oh saya dengan Bapak Mario Teguh. Akhirnya Oh ketemu penonton juga. nggak bisa lihat tuh. Maju aja sini semuanya sini. Jangan. Jangan. Ribet. Saya dengan Bapak Mario Teguh. Lagi ngapain itu saya? Lagi pelukan di warteg. Lagi Ntar dulu, yang dulu jaga warteg bapak atau yang itu? That's a very good question. Habis, soalnya wartegnya di belakang beginian wartegnya. Oh iya ya. Berarti Bukan salah di satu. depannya. Berarti salah satu jaga warteg. Saya nggak ngomong loh. Iya saya juga nggak ngomong. Mungkin satu warteg Nggak, soalnya kan- sampingnya gorengan. Nggak mungkin yang satu jualan warteg, satunya gorengan gitu. Dulu sama-sama merintis dari ini Sama-sama kan. merintis dari Iya, iya, nol. iya, iya. Saya pikir tadi mau sama The Rock sama Vin Diesel. Kan sering dapat ini nggak callingan apa Request. request gitu. Satu beginian tuh dibayar berapa sih? Enggak, gue nggak pernah bikin kayak gini-ginian. Ya buat iseng aja. Dia gua nggak untuk suka-suka gua. komersil. Nggak Kak. pernah ada yang gitu. Pertanyaan bikinin dong, buat Luna Maya. Anda mau dibuat dengan siapa? gitu. Buatin dong. Dengan siapa? Chris Pratt. Atur bisa. Kalau gitu yang muda gitu Aliando deh. Siapa sih gue nggak tahu. Dia nggak tahu artis Indonesia Kak. Dia nggak mau ribet katanya nggak mau artis Indonesia. Yang ganteng Artis lagi luar, in artis siapa luar, sekarang? Haji Bolot. Boleh lah. Boleh. Tapi beneran, lu kalau misalnya punya kesempatan buat foto bareng sama orang, siapa yang kepikir? Like seriously. Siapa ya? Luar apa dalam? Anyway.
Siapa ya? Ya itu deh, Chris Pratt. Chris Pratt itu main film Marvel. Ganteng banget. Laki gitu. Ya, Mas Reno nonton langsung matiin TV-nya deh. Buru deh. Apa-apa. Dia juga suka cewek blonde. Oh, sama sukanya. Tapi yang disukain mereka jadian. Gitu. Oke. Oke. Ini bagus, hasilnya bagus, karyanya bagus. Orang di dalamnya Ini akhirnya bisa bertemu loh, Pak. apa? Akhirnya bisa ketemu. Apa? Emang musuhan ya, Pak ya? Sih, siapa saya emang gak pernah musuhan sama orang. Orang musuhin saya, ye. Oke. Luna, Ya. mungkin pertanyaan gua terakhir waktu Reno di sini kan gua tanya everything about marriage and everything about that, business and everything. So, mungkin lu nonton kan? pada saat itu? Nonton. Nonton is live atau nonton di YouTube? Live. Live, oke. Berarti gua bisa memprediksikan bahwa mungkin Reno sekarang nonton. Enggak. Enggak. Dia lagi sibuk itu, besok kan launching tuh filmnya. Oh yang iya. Satria oke. Heroes. Jadi Tapi dia kan lagi sibuk. dia bisa aja nonton di YouTube nanti lah ya. Ya nanti, Tahu ya, oke. biasa kan banyak yang potong, upload. Ya betul. Nah gue pingin potongan tersebut di YouTube. Apa tuh? Apa yang Luna Maya katakan secara live di TV pada seorang Reno? Ngomong apa ya? Yes, that's the questions. Oh, apa ya? Ya, terima kasih sudah banyak mengajarkan saya hal-hal yang baik gitu. Basi, Hah? basi. Basi? Something deeper than that. Apa ya? Thank you untuk menerima saya apa adanya. Dengan kondisi apapun. Dengan keadaan saya yang banyak nggak sempurnanya, tapi bisa diterima walaupun banyak kurangnya, tapi apa ya, bisa maju sama-sama walaupun banyak susahnya sama-sama juga, tapi ya kita lihat nanti akhirnya kemana. Kalau emang we are meant to be, ya pasti akan ada jalannya. Kalau enggak, semoga kita masih bisa berteman juga sampai kapanpun, karena orangnya baik gitu. He's a keeper. So ya, mungkin itu sih. He's a keeper. Yes. Okay, I like that one. He's a keeper. Ngerti nggak? Keeper. Bukan bola Keeper loh. bola tuh loh. Enggak. Oke, baik. Luna, terima kasih. Thank Agan, you, terima kasih. Dan Mas Agan, Dedi, kasih tepuk tangan dulu buat Cika. mereka Makasih berdua. Kak Luna. Makasih teman-teman yang di studio, yang di rumah. Sukses terus ya, Luna juga sukses Amin, terus sukses ya. terus. Saya tunggu video-video YouTube-nya. Oh, Iya, lucu-lucu loh. lucu-lucu di Instagram tuh ya. Oh iya, Instagram ya, bukan Iya, YouTube iya. ya. Nonton juga Sama ya? Cika juga. Yang favorit Nonton. yang mana? Yang episode terakhir. Oh, yang? Otak saya kok nggak ada? Oh ya oke, kita nggak bahas itu kalau gitu. Oke. Oke Luna, thank you semuanya, thank you di sini. Tapi saya menarik satu hal tadi ya, ketika saya tanya Luna tentang when you gonna get married gitu ya, dan dia mengatakan saya masih muda kok gitu, masih muda. Tapi dia mengatakan juga bahwa kadang-kadang kalau di Asia karena beda culture, orang itu benar ya, begitu sudah selesai kuliah atau jangankan kuliah SMA, kadang-kadang kalau di kampung-kampung saya kuliah, langsung pokoknya kamu kawin, nikah, punya anak 12, habis itu ngelandang anaknya semua gitu ya. Banyak anak banyak rezeki, kata siapa? It's not true ya. Harus dipersiapkan dengan matang dan benar, dan tidak ada usia tua, itu tidak ada. Take a look at her gitu ya, nggak ada namanya usia tua. Tua itu ada dua, tua itu ada tiga bahkan ya, badan tua, body age, ada cell age ya, ada juga behavior and attitudes age ya. Dan a good person, they don't go old, they don't grow older, they grow reaper. Jadi di kopi saya Cika Jessica inilah hitam putih. Thank you very much for coming. Kak Luna, makasih.